Perkenalkan, nama saya Seren Giovanni dengan NIM 2001148. Di sini saya akan menjelaskan dengan materi tentang rangkaian RLC atau F8. Dan di sini berikut penjelasan dan cara praktikumnya dilakukan. Baiklah, kita akan masuk pada rangkaian RLC. Rangkaian RLC itu dia terdiri dari komponen resistor, induktor, dan kapasitor. Resistor, induktor, kapasitor itu resistor itu yang pertama hambatan, misalnya pada lampu, atau dia dapat mengatur tegangan listrik atau arus listrik. Kemudian indikator itu kumparan listrik di mana menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Kemudian pada kapasitor itu dia komponen atau alat yang menyimpan arus listrik di bawah tegangan listrik atau tekanan listrik, misalnya baterai. Kemudian, rangkaian RLC merupakan sebuah rangkaian listrik yang memanfaatkan arus listrik bolak-balik atau AC. Arus bolak-balik atau AC merupakan arus yang arah dan besarnya setiap saat berubah-ubah. Sifat arus bolak-balik berbeda dengan arus yang searah, dengan arusnya tidak berubah-ubah tetap terhadap waktu atau DC. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari, rangkaian RLC itu dia rangkaian yang biasanya sering kita temukan terdapat di dalam televisi dan radio. Kemudian pada rangkaian RLC seri yang memakai arus AC, maka arus listrik akan memperoleh hambatan dari R, L, dan C. Hambatan tersebut biasanya dinamakan dengan impedansi atau Z. Rangkaian seri RLC yang memanfaatkan arus bolak-balik tentu saja memilikinya perbedaan sifat dengan rangkaian resistor atau R maupun rangkaian kapasitor C yang biasanya memanfaatkan tegangan arus arah. Kemudian arus listrik sangat berhubungan dengan frekuensi tegangannya karena reaktansi dari komponen-komponen itu berhubungan dengan frekuensi tegangan. Pengimplementasiannya pada saat praktikum rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor. Ini biasanya ada pada generator listrik atau pembangkit listrik seperti di panel-panel yang ada di generator listrik. Di situ ada panel frekuensi tegangannya, ada panel arus, dan panel tegangan. Karena itu, listriknya bersifat arus. Berikut adalah rangkaian RLC yang telah kita buat sedemikian rupa. Kemudian kita perlihatkan nilai-nilai variabelnya. Di sini ada kumparan dengan 16,00 Henry, kemudian ada kapasitor 0,05 farad dan hambatan 10,00 ohm. Kemudian di sini memiliki tegangan AC 1,0 dan frekuensinya 2,0 Hz. Dan kita lihat hambatan dalamnya 0,0 ohm. Oke, kemudian setelah itu, pertama-tama itu setelah dilakukannya pencarian terhadap impedansi, arus efektif, dan reaktansi dua komponen ini, kita akan mencari hubungan tegangan maksimum dan arus maksimum. Itu caranya gimana? Yaitu menggunakan grafik arus. Kita arahkan grafik arus, kemudian kita arahkan grafik arus. Setelah itu kita mulai. Nah, di sini tegangannya tidak stabil. Kita tunggu sampai dia stabil. Jadi kita menggunakan tegangan 1,0 nya. Kemudian kita tunggu sampai stabil. Kita perbesar.
sini kita dapat melihat arus maksimumnya sebesar 0,005 ampere. Kemudian kita ubah lagi tegangannya jadi 2,0. Kita mulai. Di sini tegangannya tidak stabil juga. Kemudian kita tunggu sampai dia menjadi stabil. Setelah stabil, kita hentikan. Nah, di sini arus ampernya di tegangan 2 itu 0,010. Nah, setelah itu kemudian seterusnya kita coba terus hubungkan antara tegangan maksimum dan arus maksimum sampai ke tegangan 25. Jadi dia tegangannya itu kita coba dari 1 sampai 25. Setelah sampai ke tegangan 25, kita analisis ke bentuk persamaan garis lurus di mana Y mewakili tegangan dan X mewakili arus listrik. Jika kita menggunakan rumus Y sama dengan MX, maka M atau gradien yang mewakili impedensi dari rangkaian listrik ini. Baiklah, di sini kita akan membuat grafik pada tegangan dan arus. Ada tegangan maksimum dan arus maksimum. Kemudian pertama-tama kita lakukan yaitu pergi ke insert, kemudian kita mencari sketcher, terus pilih yang ini, yang sketcher with only markers. Nah, kalau sudah muncul, kemudian kita pergi klik kanan, terus kita ke seleksi data, kemudian ada di data. Teksnya ini memakai arus maksimum, kemudian untuk nilainya kita menggunakan tegangan maksimum. Nah, kemudian dia muncul seperti ini. Oke. Setelah muncul seperti ini, setelah muncul seperti ini, kita pergi ke layout, thread line, linear thread line. Nah, kita pilih linear, kemudian kita pilih display equation on chart. Nah, kemudian hasilnya keluar yaitu Y sama dengan 200X. Nah, yang di bagian sini ini adalah tegangan maksimumnya, sedangkan yang di bagian bawah sini atau bagian X, bagian X-nya ini adalah arus maksimum, bagian Y ini adalah tegangan maksimum. Dan memperoleh nilai dari rumus Y sama dengan M kali X, di mana Y-nya itu mewakili mewakili tegangan maksimum, sedangkan sedangkan X-nya mewakili arus maksimum. Kemudian M-nya itu mewakili gradien atau impedensi. Kemudian masuk dalam kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang dilakukan pada tabel dapat disimpulkan bahwa jika nilai pada tegangan maksimum bertambah semakin besar, maka nilai pada arus maksimum juga akan bertambah semakin besar. Kemudian yang kedua, berdasarkan pada grafik tegangan maksimum dan arus maksimum, di mana jika tegangan maksimum nilainya bertambah dan pada arus maksimum juga bertambah, maka pada grafiknya dia menunjukkan berbanding lurus, maka akan didapatkan rumus Y sama dengan MX. Kemudian yang ketiga, hubungan antar komponen pada rangkaian tersebut seperti hubungan antar induktor dan kapasitor yang menghasilkan reaktansi, hubungan antar variabel yang dihasilkan contohnya variabel kapasitansi dan induktansi untuk mencari nilai reaktansi atau hambatannya. Hal-hal yang mempengaruhi hambatan salah satu
berikutnya yaitu frekuensi tegangan. Karena jika frekuensi tegangan tidak konsisten, maka akan merubah seluruh nilai yang dihitung. Contohnya, pada reaktansi, impedansi, dan arus maksimum yang dihasilkan akan merubah semua. Kemudian pada kesimpulan yang terakhir, saya mendapat nilai error relatif dikarenakan pada saat perhitungan terdapat kesalahan selalu tidak terdefinisi kesalahan antara nilai pada arus hasil pengukuran dengan nilai arus perhitungan, dengan membandingkan kesalahan didapatkan dari ketidakkonsistenan arus listrik yang mengalir pada rangkaian, melainkan juga ketidakkonsistenan frekuensi tegangan listrik. Sekian, terima kasih.